Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang vektor ya. Lanjutan dari video kemarin. Vektor sendiri adalah anggota atau member dari sebuah vector space atau ruang vektor. Ya, di ruang vektor itu terdapat vektor itu sendiri, lalu skalar atau komponen vektor, lalu pengoperasian penjumlahan, dan juga pengoperasian perkalian atau scaling, yaitu simbolnya dot ya di sini. Jadi ini adalah vektor, ini adalah komponen vektor, ini adalah penjumlahan, yang terakhir adalah perkalian atau scaling ya. Jadi perkalian terhadap skala. Nah, vektor itu sendiri, misalkan seperti ini, ada sebuah vektor yaitu kita vektor V ya. Vektor V sama dengan kita pakai basis koordinatnya bukan x ya. Kita pakai basis koordinatnya seperti video sebelumnya, yaitu E. Jadi E1, E2, E3 dan seterusnya. Misalkan ada 2 E1 plus 3 E2 minus 1 E3. Nah, misalkan ada vektor seperti ini. Vektor V ini mempunyai komponen ini adalah komponennya 2, 3, minus 1 ini adalah komponen dari vektor V. Nah, sedangkan E1, E2, E3 ini adalah basis koordinatnya. Ini adalah komponennya, ini adalah vektornya. Lalu bisa kita juga jumlahkan vektor ini dengan vektor lain. Misalkan ada vektor W, isi dari vektor tersebut adalah 1E1 plus 4 E2 dan 3 E3, misalkan seperti ini. Maka kita bisa jumlahkan vektor V dijumlah dengan vektor W, maka hasilnya menjadi 3E1 ditambah dengan 7E2 ditambah dengan 2E3. Ini adalah penjumlahan dari dua vektor tersebut. Menurut vektor space atau ruang vektor adalah vektor itu sendiri, lalu komponen vektor, lalu penjumlahan, dan terakhir adalah perkalian atau scaling. Perkalian dengan skalar. Jadi V ini bisa aku kalikan dengan sebuah skalar, misalkan 2 dikali vektor V, maka hasilnya adalah 4E1 ditambah dengan 6E2 lalu minus 2E3. Nah, ini adalah perkalian skalar dari vektor tersebut. Jadi vektor tersebut bisa dijumlahkan dan bisa dikalikan. Nah, itu adalah pengertian tentang vektor. Vektor juga sering kita dengar dari guru-guru kita. Itu adalah sebuah besaran yang mempunyai nilai dan arah, seperti kecepatan, gaya, dan sebagainya. Itu mempunyai nilai dan mempunyai arah ke kanan, ke kiri, ke atas, atau kemanapun gitu. Yang jelas ada arahnya. Nah, sebagian vektor bisa divisualisasikan atau digambarkan sebagai sebuah anak panah. Nah, misalkan ini adalah vektor V. Nah, dia arahnya adalah ke sana atau ke ujung anak panah ini. Misalkan di sana ada pintu, berarti arah dari vektor ini adalah ke arah pintu. Ada juga vektor W, misalkan vektor W adalah ke arah sana. Penjumlahnya adalah seperti ini. Ini vektor V. Nah, ini vektor W. Nah, vektor baru ini adalah hasil penjumlahan dari vektor V dan vektor W.
Vektor V juga bisa di scaling atau dikalikan dengan skalar. Yang tadinya ukurannya segini bisa menjadi 2 kali lipat jika vektor V ini dikalikan 2. Jadi 2 dikali vektor V tentunya akan lebih panjang. Itu adalah visualisasi dari sebuah vektor. Akan tetapi tidak semua vektor bisa divisualisasikan sebagai sebuah anak panah. Dan vektor yang bisa divisualisasikan sebagai anak panah itu adalah Euclidean vektor. Jadi Euclidean vektor ini yang bisa divisualisasikan sebagai anak panah. Tapi ada bentuk vektor lain yang tidak bisa divisualisasikan sebagai anak panah. Ya, kita lanjut ke transformasi vektor. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untuk cara menggambarnya sudah saya tunjukkan di video sebelumnya di transformasi forward dan backward. Karena kalau misalkan saya kerjakan di sini akan butuh waktu yang lumayan. Nah, ini adalah sistem koordinat yang sama dengan yang saya gunakan di video sebelumnya, yaitu transformasi forward dan backward. Dengan transformasi forwardnya adalah 2, 1, setengah, dan min setengah dan setengah. Backwardnya juga seperti ini, sama seperti transformasi forward dan backward di video sebelumnya. Nah, ini adalah basis E1, ini adalah E2, ini adalah E1 aksen, ini adalah E2 aksen. Nah, ini adalah sistem koordinat yang saya pakai di video sebelumnya, yaitu ada 2 sistem koordinat dengan E dan E aksen, dengan 2 basis koordinat E1 dan E2, E1 aksen dan E2 aksen. Yang di sini ada garis lagi, di sini adalah vektor V. Nah, kita akan membahas vektor V yang kita aplikasikan dalam transformasi forward dan backward. Kita lihat dulu V di sini, basis koordinatnya adalah E1, ini ada E2, dan yang kedua adalah E1 aksen dan E2 aksen. Komponennya adalah E1 nya adalah 1, E2 nya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1. Lalu E1 aksennya adalah di sini adalah 2/3. 2/3 E1 aksen. Lalu di sini juga 2/3. 2/3 dari E2 aksen. Nah, kita sudah dapat komponen dari V. Lalu kita ubah menjadi bentuk metrik, yaitu V sama dengan 1, 1. Ini E, I, sama dengan 2/3, 2/3 E, I aksen. Nah, V di sini tidak saya beri aksen. 2V dengan nilai yang berbeda ini tidak saya beri aksen karena V atau vektor itu tidak berubah atau invarian. Arahnya tidak berubah, panjangnya juga tidak berubah. Karena vektor itu adalah invarian. Jadi saya untuk membedakannya, ini saya kasih V dengan persamaan 1, ini adalah 2. Kita sudah melihat video sebelumnya transformasi forward dan backward, di mana transformasi forward adalah digunakan untuk mentransformasi sistem koordinat atau kerangka koordinat lama ke kerangka koordinat baru, atau di sini adalah E1 menjadi E aksen. Sedangkan kebalikannya, yaitu dari baru ke lama atau E aksen ke E, kita menggunakan transformasi backward. Di sini juga saya mau aplikasikan ke vektor V. Jadi vektor V yang dengan basis koordinat yang lama atau E, kita ubah menjadi E aksen dengan menggunakan forward. Jadi seharusnya E
menjadi E aksen itu dengan forward, dan E aksen kembali ke E itu adalah menggunakan transformasi backward. Oke, kita coba. F dikalikan dengan V kan sama dengan 21 minus setengah dikalikan dengan V di sini adalah 1 menghasilkan 2 dikali 1 adalah 2, min setengah dikali 1 adalah min setengah, 1 dikali 1 adalah 1, setengah dikali 1 adalah setengah. Hasilnya adalah, ini adalah I ya. Hasilnya adalah 2 dikurangi setengah adalah 3/2 atau 1/2. 1 ditambah setengah adalah 3/2 juga. I aksen seharusnya. Nah, ternyata di sini tidak sama. Di sini adalah 2/3, di sini adalah 3/2. Tidak sama. Nah, coba kita gunakan yang backward. Apakah akan tetap tidak sama atau akan menjadi sama? Backward adalah 1/3 min 2/3 1/3 4/3 dikalikan dengan 1 dan 1. Menghasilkan 1/3 dikali 1 adalah 1/3, 1/3 dikali 1 adalah 1/3, min 2/3 dikali 1 adalah min 2/3, 4/3 dikali 1 adalah 4/3. Hasilnya adalah 2/3, di sini adalah 2/3. I aksen. Nah, ternyata hasilnya adalah sama, sesuai. Jadi, yang seharusnya di video sebelumnya adalah E menjadi E aksen, itu adalah menggunakan forward transformation, sedangkan E aksen menjadi E itu adalah pakai backward. Ternyata untuk vektor dari basis koordinat E untuk menjadi basis koordinat E aksen itu bukan menggunakan forward tapi menggunakan backward. Kenapa bisa kebalikan? Logikanya seperti ini. Kerangka adalah tempat kita melihat, dan vektor di sini adalah objek yang kita lihat. Jika kita diam, maka objek yang kita lihat yang tadinya diam akan tetap diam. Nah, disitulah berarti sistem koordinat ini tidak ada perubahan, atau sistem koordinat yang lama dengan sistem koordinat baru tidak ada perubahan atau tidak berbeda, artinya sama. Nah, namun jika kita akhirnya bergerak maju, maka objek yang kita lihat di samping kita akan bergerak berlawanan dengan kita. Kita bergerak mundur. Jadi kita maju, nah ini adalah kita. Ini adalah objeknya. Objeknya di sini. Nah, kita bergerak ke sana. Objek ini akan seolah-olah bergerak ke sana, seperti kita naik kendaraan, pohon-pohon yang tadinya diam di samping kita akan bergerak berlawanan dengan kita. Nah, itu adalah penjelasan atau visualisasi secara analogis secara fisika. Nah, tapi bisa kita visualisasikan dengan grafik juga atau sistem koordinat juga. Nah, misalkan ini adalah sistem koordinat E 1 dan 2. Ini adalah vektor. Jika E ini menyusut atau sistem E2 ini, E2 aksen, E1 aksen, itu adalah
lebih kecil atau setengah dari sistem koordinat yang lama, maka vektor ini akan seolah-olah menjadi lebih besar atau 2 kali lipat. Jadi E1 aksen itu adalah setengah dari E1, tapi V di sini yang tadinya V itu adalah E1, tapi V yang baru dengan koordinat yang baru, V dengan koordinat yang baru, bukan V yang baru ya, V akan tetap sama, tapi V dengan sistem koordinat yang baru akan menjadi 2 kali E aksen. Ternyata 2 ini adalah setengah dan ini adalah menjadi 2, menjadi kebalikannya. Jadi jika sistem koordinat ini juga berputar, misalkan ini adalah seperti ini, sistem koordinat yang baru berputar ke arah kanan, tapi seolah-olah V inilah yang bergerak ke arah kiri. Jadi ini ke arah kanan, ke arah jarum jam, sedangkan V-nya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, disitulah kenapa sih vektor untuk diubah atau ditransformasi ke sistem koordinat yang baru itu tidak menggunakan forward, tapi menggunakan backward. Jadi beda dengan transformasi basis koordinat yang lama menjadi baru, yaitu menggunakan forward, dan baru menjadi lama menggunakan backward. Nah, vektor adalah kebalikannya. Oke, kita lanjut. Kita membuat vektornya dalam bentuk yang lebih umum, yaitu V itu sama dengan V1. V1 di sini adalah komponen ya. Ini bukan dikali ya, ini adalah basis koordinatnya. Ditambah dengan V2, E2. Lalu di sini juga ada V dengan basis koordinat yang kedua, yaitu sistem koordinat yang kedua, V1 aksen. Kenapa di sini bukan aksen tapi di sini adalah aksen? Karena komponennya akan berbeda. Seperti ini tadi. Di sini adalah 1, tapi di sini ada 2/3, yaitu komponen vektornya berbeda, tapi vektornya sendiri tidak berubah atau tidak berbeda. Ini adalah E1 aksen plus V2 aksen, E2 aksen. Nah, ini jika basis vektornya ada 2, atau E1 dan E2, E1 aksen dan E2 aksen. Tapi akan dimungkinkan muncul basis koordinat yang baru atau dimensi yang baru, maka di sini akan menjadi lebih umum, yaitu plus Pn En, dan di sini adalah sampai Pn aksen En aksen. Lalu disimpelkan atau diringkas menjadi sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N P J E D. Ya, maaf sebelumnya videonya skip ya. Jadi dari bentuk umum dari vektor P adalah seperti ini, sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N P indeks J dengan basis koordinat E J. Nah, lalu untuk P dengan basis koordinat yang baru atau sistem koordinat yang baru adalah sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N, lalu V J aksen, dan basis koordinatnya adalah E J aksen. Oke, lanjut ke berikutnya. Saya akan tulis ulang untuk sistem atau transformasi sistem koordinat seperti di video sebelumnya, di transformasi forward dan backward. E J mungkin di video sebelumnya adalah E indeks I, tapi tidak masalah, di sini tidak ada bedanya, hanya beda penggunaan hurufnya. I sama dengan 1 sampai I sama dengan N forward,
IJ, E, I, oh ya sorry, ini EJ aksen ya. E aksen adalah hasil dari forward dari EI atau E. Sedangkan EJ itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Backward IJ, ini I ya, IJ, E, I, aksen. Jadi E aksen atau sistem koordinat baru adalah hasil dari forward sistem koordinat lama. Sedangkan sistem koordinat lama adalah hasil backward dari sistem koordinat baru. Saya tulis ulang untuk vektor P sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N PJ EJ. Nah, EJ di sini saya akan substitusikan EJ di sini ke dalam EJ ini. Jadi hasilnya adalah J sama dengan 1 sampai J sama dengan N PJ. EJ-nya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N B IJ E I aksen. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Saya susun ulang karena I di luar, maka ini akan saya keluarkan. Menjadi sigma I sama dengan 1 N sigma J sama dengan 1 sampai J sama dengan N BIJ dikali dengan VJ, basis koordinatnya adalah E I aksen. Kalau kita bandingkan dengan ini, P di sini akan punya bentuk yang sama, yaitu sigma di sini sama, lalu E di sini aksen juga sama. Nah, sisanya adalah ini. Ini seharusnya adalah bentuk dari VJ aksen atau V, ya di sini adalah VJ aksen. Atau bentuk dari VI aksen yang karena di sini J maka di sini J, kalau di sini I maka di sini adalah VI aksen. Jadi ini adalah bentuk dari VI aksen. Sedangkan VI aksen sendiri aksen ya. VI aksen itu adalah komponen dari vektor. Jadi bukan vektor V-nya ini, tapi adalah komponen dari vektornya ya. Komponen vektornya berubah, sedangkan vektornya adalah invarian atau tidak berubah. Sama dengan J sama dengan 1 sampai J sama dengan N. Backward IJ PJ. Komponen basis koordinat yang baru atau komponen sistem kerangka yang baru adalah hasil dari backward sistem atau komponen dengan sistem koordinat yang lama. Lalu berikutnya adalah VI itu sama dengan kebalikannya J sama dengan 1 sampai J sama dengan N forward IJ P dari VJ aksen. Nah, jadi disinilah perbedaan atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan di sini ini adalah sistem koordinat baru, sistem koordinat lama ke baru adalah menggunakan forward transformation. Sedangkan di sini komponen vektor di sistem koordinat lama menjadi komponen vektor di sistem koordinat baru menggunakan backward. Jadi kebalikannya. Inilah yang dimaksud atau yang disebut dari kontravarian. Sistem koordinat ini, transformasi sistem koordinat ini adalah kovarian, sedangkan ini adalah kontravarian karena berkebalikan dari transformasi basis koordinatnya. Jika ditulis ulang, maka vektor P itu sama dengan
sigma dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, di sini adalah V. Kalau di sini indeksnya di bawah, saya ganti menjadi di atas. Kenapa? Karena indeks di sini saya ganti di atas, atau orang-orang menggantinya di atas untuk mengetahui bahwa pengoperasian transformasi ini adalah berbeda atau berkebalikan. Bahwa vektor itu adalah kontravarian, bukan kovarian. Sedangkan basis koordinatnya adalah E, I-nya di bawah. Dia adalah kovarian. Jadi ini sama saja, ini bukan pangkat atau apa, ini hanya indeks. I di sini ada indeks, sama sebenarnya, sama EI sama. Cuma di sini untuk menunjukkan bahwa ini berbeda, yaitu ini adalah kontravarian, sedangkan ini adalah kovarian. Sama dengan juga I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, V aksen dari V aksen I, E di aksen. Ini adalah bentuk penulisan yang sebenarnya. Jadi ini adalah bentuk dari kontravarian, sedangkan ini adalah kovarian. Oke, nanti akan lanjut ke video berikutnya tentang vektor dan tensor juga. Sekian, terima kasih.